Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wafika Aziza Putri dengan NIM 271119054, Pendidikan Matematika kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang fungsi pembangkit. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu fungsi pembangkit, definisi fungsi pembangkit, rumus umum fungsi pembangkit, serta kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, di sini kita lihat apa sih itu fungsi pembangkit. Jadi, fungsi pembangkit adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mentransisi masalah ke dalam dunia fungsi pembangkit. Maka, kita dapat menggunakan sifat-sifat dari fungsi pembangkit tersebut sebagai jalan untuk memecahkan suatu masalah. Fungsi pembangkit memiliki banyak penggunaan, seperti menyelesaikan permasalahan rekurensi, membuktikan identitas kombinatorika, maupun aplikasi-aplikasi lain yang beragam, sehingga banyak yang beranggapan bahwa fungsi pembangkit ini diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara matematika diskrit dengan kontinu. Nah, selanjutnya kita beralih ke definisi fungsi pembangkit. Jadi, definisi fungsi pembangkit itu adalah fungsi pembangkit adalah fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan suku-suku dari barisan yang dijadikan sebagai koefisien dari variabel X dalam deret kuasa tersebut. Selanjutnya, fungsi pembangkit dapat digunakan untuk yang pertama yaitu memecahkan berbagai masalah counting, yang kedua memecahkan relasi rekurens, dan yang ketiga yaitu membuktikan identitas kombinatorik. Jadi itu ada 3 dari yang dapat digunakan sebagai fungsi pembangkit. Selanjutnya kita masuk ke rumus umum fungsi pembangkit. Jadi di sini kita ambil pemisalan, yaitu misalkan AN itu yaitu A0, A1, A2, A3 hingga seterusnya adalah suatu barisan. Jadi kita misalkan yang pertama yaitu fungsi pembangkit biasa. Sebelumnya fungsi pembangkit itu ada 2, yaitu fungsi pembangkit biasa atau disebut dengan FPB. Yang kedua yaitu fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Di sini kita bahas yang pertama yaitu fungsi pembangkit biasa atau FPE. Dari pemisalan di atas kita dapat mendefinisikan fungsi pembangkit biasa atau FPE ini ke dalam barisan AN. Jadi terdapat rumus Px sama dengan sigma AN X berpangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X berpangkat 3 ditambah dan seterusnya, itu N sama dengan 0 hingga tak hingga. Yang kedua yaitu rumus umum dari fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Dari pemisalan di atas itu AN sama dengan A0, A1, A2, dan A3 itu suatu barisan, dapat didefinisikan rumus umum dari fungsi pembangkit eksponensial yaitu Px sama dengan sigma AN xn xn per n faktorial sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat per 2 faktorial ditambah A3x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya, N sama dengan 0 hingga tak hingga. Itu adalah rumus umum dari fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Jadi di sini kita dapat 2 rumus umum dari fungsi pembangkit, yaitu fungsi pembangkit biasa atau FPB dan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Selanjutnya
kita masuk ke contoh soalnya. Dapat teman-teman lihat pada layar, yang pertama tentukan barisan fungsi pembangkit biasa atau FPB dan barisan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Di sini terdapat suatu fungsi yaitu Px sama dengan Ex sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X per pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Itu akan kita cari fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensialnya. Jadi yang pertama kita lihat dari rumus umum fungsi pembangkit biasa. Di sini kita masukkan ke rumusnya fungsi pembangkit biasa atau FBE dari barisan tadi pemisalannya barisan AN itu A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi di sini kita ambil PX sama dengan EX itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah 2 faktorial ditambah X pangkat 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Dilihat pada rumus umumnya itu diambil 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial itu dilihat dari definisinya itu fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan suku-suku barisan dijadikan sebagai koefisien dari variabel X dalam deret kuasa tersebut. Jadi di sini kita ambil variabelnya. Misalkan di sini kan terdapat 1. Jadi A0-nya di sini sama dengan 1. Kita lihat pada soalnya A0-nya sama dengan 1. Jadi kita lihat lagi A1X. Jadi A1X-nya di sini sama dengan 1 juga karena pada soal terdapat X. Dan yang ketiga yaitu A2X kuadrat. Jadi di sini kita lihat 1 per 2 faktorial X kuadrat. Jadi sama dengan rumus umum 1 per 2 faktorial X kuadrat. Jadi yang kita ambil itu 1 per 2 faktorial. Nah yang keempat yaitu A3 X berpangkat 3. Jadi kita ambil A3-nya yaitu 1 per 3 faktorial. Jadi kita ambil A3 yaitu dimasukkan ke dalam jawabannya yaitu 1 per 3 faktorial. Nah selanjutnya yang kedua yaitu menentukan fungsi pembangkit eksponensialnya. Jadi cara menentukan fungsi pembangkit eksponensialnya itu dengan melihat variabel dari soal yang telah diberikan. Jadi di sini A0-nya itu sama dengan 1. Dilihat dari soal itu A0-nya itu sama dengan 1. Jadi A1-nya sama dengan A1X-nya sama dengan X. Jadi diambil di sini di depan X itu ada 1. Jadi 1 dikali X itu sama dengan, jadi diambil jawabannya adalah 1. Yang selanjutnya A2 X berpangkat 2 per 2 faktorial. Jadi diambil A2-nya itu sama dengan 1. Jadi di depan ini 1 dikali X berpangkat 2 per 2 faktorial. Nah selanjutnya A3-nya itu sama dengan 1 juga. Dilihat juga dari sini 1 dikali X berpangkat 3
per 3 faktorial. Begitu dan seterusnya. Jadi, jawaban dari fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan tersebut yaitu AN sama dengan 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial hingga seterusnya. Dan jawaban dari fungsi pembangkit eksponensialnya atau FPE-nya dari barisan yaitu AN sama dengan 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Jadi contoh soal nomor 2 yaitu tentukan FPB dari barisan 0, 0, 0, 1, 1, 1 dan nyatakan dalam bentuk yang sederhana. Jadi di sini kita akan menentukan fungsi pembangkit biasanya dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi penyelesaiannya yaitu FPB dari barisan 0, 0, 0, 1, 1, 1 adalah ya di sini kita masukkan dulu rumus umumnya yaitu Px sama dengan sigma AN X berpangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 ditambah A5X pangkat 5 ditambah dan seterusnya. Kita ambil sampai A5X pangkat 5 karena pada soalnya itu terdapat 6 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi selanjutnya penyelesaiannya itu kita ambil A0-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tulis A0-nya itu 0. Dan ditambah A1-nya itu sama dengan 0. Jadi kita ambil 0 ditambah 0x. Nah, selanjutnya A2-nya itu kita ambil 0. Di sini kita tulis 0x berpangkat 2. Nah, selanjutnya A3-nya kita ambil 1. Jadi 1 dikali X berpangkat 3. Nah, A4-nya kita ambil 1 juga. Jadi 1 dikali X berpangkat 4. Dan A5-nya kita ambil 1. Jadi 1 dikali X berpangkat 5 ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita dapat penyelesaiannya itu 0 ditambah 0x ditambah 0x berpangkat 2 ditambah 1x berpangkat 3 ditambah 1x berpangkat 4 ditambah 1x berpangkat 5. Nah, penyelesaian selanjutnya yaitu karena di sini 0 ditambah 0x ditambah 0x berpangkat 2 itu dihilangkan karena sudah dikali 0. Nah, selanjutnya di sini X berpangkat 3 ditambah X berpangkat 4 ditambah X berpangkat 5 ditambah dan seterusnya. Karena di sini dikali 1. Jadi di sini X berpangkat 3 ditambah X berpangkat 4 ditambah X berpangkat 5. Nah, selanjutnya selanjutnya X berpangkat 3 itu dalam kurung 1 ditambah X ditambah X berpangkat 2 ditambah dan seterusnya karena sudah dikeluarkan X berpangkat 3-nya. Jadi X berpangkat 3 ini berubah jadi 1 karena X berpangkat 3 dikali 1 sama dengan X berpangkat 3. X berpangkat 3 dikali X yaitu X berpangkat 4. Nah, dan X berpangkat 3 dikali X berpangkat 2 itu sama dengan X berpangkat 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu fungsi pembangkit dari 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya itu 1 per 1 dikurang X. Jadi X berpangkat 3 dikali dengan 1 per 1 dikurang X. Nah, hasilnya yaitu X berpangkat 3 per 1 dikurang X. Jadi itu saja penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.